Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kiai Pagipari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen pada Movie Review menggunakan Ensemble Stacking Model dengan pembimbing 1 Bapak Dr. Kemas Muslim dan pembimbing 2 Bapak Mahendra Dwi Febri. Pendahuluan, sebelumnya ini ada beberapa poin penting dalam uji penelitian ini. Penelitian ini dibangun dengan menggunakan Python programming. Lalu dataset yang digunakan adalah dataset movie review dari IMDb dengan label sentimen, positif dan juga negatif. Lalu latar belakang, pertama topik, analisis sentimen pada ulasan film. Tentu saja output dari analisis sentimen ini menentukan sentimen positif ataupun negatif dari komentar ulasan film. Yang kedua, manfaat prediksi yang lebih baik. Mengapa demikian? Mengapa prediksi yang lebih baik? Karena saya menggunakan ensemble stacking yang mana mengkombinasikan beberapa model pembelajaran mesin untuk menghasilkan tujuannya akurasi yang lebih baik. Urgensinya yaitu untuk optimasi model klasifikasi. Menurut jurnal dari Jenna Burrell tahun 2016 bahwa disebutkan bahwa setiap model machine learning memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, memiliki karakteristiknya masing-masing. Sehingga untuk menentukan apakah suatu model machine learning itu baik atau tidak, itu tidak ada faktor pasti untuk menentukan model ini cocok untuk permasalahan ini. Demikian juga sebaliknya. Jadi untuk mengurangi kecenderungan kesalahan tersebut, saya memilih untuk menggunakan ensemble stacking model yang mana mengkombinasikan beberapa model machine learning untuk akurasi yang lebih tinggi tujuannya. Oke. Berikut adalah penelitian terkait pada 2016, 2018, dan 2020. Semua penelitian ini menggunakan ensemble stacking dengan base learner, meta classifier, dan juga dataset yang berbeda. Lalu alur penelitian, pertama saya melakukan studi literatur dengan membaca berbagai paper terkait, lalu cari dataset, rancang sistem, implementasi sistem, evaluasi, sehingga penulisan laporan. Lalu untuk perancangan sistem, ini akan dijelaskan kemudian. Nah, yang pertama, data pre-processing. Karena data penelitian ini berbentuk tekstual, sehingga perlu dilakukan adanya pembersihan data atau data cleaning, dan juga dilakukan adanya pre-processing. Nah, untuk pre-processing sendiri saya menggunakan stop word removal, tokenisasi, dan juga word stemming untuk membersihkan data agar siap diekstraksi setelahnya. Lalu setelah data dibersihkan, saya melakukan filter extraction menggunakan TF-IDF. Lalu setelah saya ekstraksi menggunakan TF-IDF, lalu saya split menjadi 3 bagian. Pertama 90% data train, dan dari 90% ini saya split kembali menjadi 10%-nya itu menjadi data validation, dan 10% dari keseluruhan dataset itu saya split menjadi data test. Oke. Sebelumnya, mengapa saya tidak menggunakan feature selection? Karena menurut saya hasil dari step data processing ini sudah mengungguli atau melebihi ekspektasi saya dalam hal akurasi. Nah, untuk permodelan, ini analisis hasil penelitiannya. Pertama, saya membangun 3 model machine learning pada base learner. Yang pertama, KNN, lalu yang kedua, naive Bayes, lalu yang ketiga, SVM. Untuk KNN sendiri, saya mendapatkan final akurasi sebesar 85%. Untuk naive Bayes, saya menghasilkan akurasi sebesar 76%, dan untuk linear SVM saya mendapatkan hasil 88%. Nah, dari hasil base learner ini saya dapat dilihat bahwa SVM memiliki akurasi yang lebih tinggi, sehingga si SVM ini saya pilih kembali untuk menjadi meta classifier, dan terbukti bahwa di hasil meta classifier menghasilkan final akurasi sebesar 89%. Nah, berdasarkan hasil implementasi model yang telah dirancang sebelumnya, bisa dilihat bahwa hasil akurasi dari stacking ensemble model dengan meta classifier SVM memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan ketiga base learner yang dibangun. Lalu untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah
berdasarkan hasil uji penelitian sementara yang dibangun sampai ke tahap analisis model dan juga pengujian sementara, dapat diperoleh bahwa stacking ensemble model dengan metaclassifier SVM mampu mengungguli base learner yang telah dibangun sebelumnya, yaitu KNN, naive Bayes, dan juga SVM. Tentu hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari proses pemrosesan data, ekstraksi fitur, dan juga pemilihan model itu sendiri. Nah, untuk saran ke depannya, saya ingin melakukan pengujian, uji skenario untuk membuktikan bahwa untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat bahwa apa sih faktor apa saja yang dapat meningkatkan akurasi ataupun mereduksi akurasi seperti itu. Mungkin seperti itu saja penelitian sidang kemajuan saya sementara ini. Barangkali ada saran untuk saya, silahkan disampaikan melalui WhatsApp saja. Mungkin seperti itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.